Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan tetap semangat untuk anak-anakku semua. Oke, anak-anakku semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan tetap semangat dalam hal kebaikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana mendaftar di SNMPTN 2021. Namun ada beberapa hal yang ingin saya pesankan kepada kalian. Mungkin saya ucapkan selamat, kalian bisa masuk dalam pendaftaran kuota 40% pendaftar SNMPTN 2021. Yang kedua, pesan saya, anak-anakku semua yang masuk dalam SNMPTN ini, kalian jangan terlena dengan kalian sebagai 40% pendaftar, kalian tidak boleh terlena. Maksudnya di sini anak-anakku tetap harus belajar. Mengapa demikian? Karena SNMPTN itu hanya salah satu jalur saja untuk masuk perguruan tinggi. Ibaratnya pintu masuk ke perguruan tinggi itu banyak sekali, tapi kalian diberi kesempatan awal untuk mendaftar melalui SNMPTN. Wajib kalian syukuri. Pada saat kalian mendaftar menjadi kuota 40% pendaftar SNMPTN, kalian harus tetap belajar. Kita tahu kuota untuk SNMPTN hanya sedikit, hanya 20%. Itu pun harus dipersaingkan secara nasional. Kalian tetap harus mempersiapkan diri untuk belajar. Anggaplah SNMPTN ini sebagai hadiah kepada kalian jika keterima. Namun jika belum beruntung, tidak usah berkecil hati, masih ada jalur-jalur yang lain yang bisa kalian pilih, masih ada jalan menuju ke perguruan tinggi, tentunya dengan mempersiapkan planning yang kedua, yaitu planning B. Ini jika belum beruntung di SNMPTN ya. Planning yang kedua harus disiapkan, yaitu kalian persiapkan diri kalian semaksimal mungkin di UTBK. Karena apa? Perguruan tinggi mengambil jalur melalui SBMPTN ini kita tahu yang paling banyak sendiri, yaitu sekitar 50%. Sisanya nanti 30% itu di mandiri. Kalau bisa maksimalkan diri kalian di SBMPTN. Harapan kita sih SNMPTN keterima, namun jika belum beruntung masih ada jalur SBM. Persiapkan semaksimal mungkin di UTBK kalian sedini mungkin. Yang selanjutnya, jangan lupa anak-anakku untuk tetap selalu berdoa dan memohon sama Allah, meminta doa restu kepada orang tua, karena doa mereka adalah doa yang paling mujarab atau doa yang paling afdol dan paling dikabulkan oleh Allah. Jadi itu beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu optimis. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, kita masuk ke webnya LTMPT ya. Sebelum masuk ke tutorialnya, ada sedikit pemahaman atau pengetahuan tentang perguruan tinggi. Mungkin anak-anakku sudah pernah sudah pernah melihat atau sudah pernah browsing di sini, tapi saya ingin mengulang. Siapa tahu ada di antara kalian yang mungkin belum pernah membuka di sini ya, maksudnya membuka di sini, nanti ini di bagian daftar PTN dan Poltek ini mungkin terabaikan. Jadi akan saya sampaikan di sini terkait informasi tentang perguruan tinggi dan Poltek. Poltek itu Politeknik. Kita masuk ke websitenya SNMPTN, website resminya ltmpt.ac.id. Anak-anakku sudah familiar dengan web ini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita langsung masuk saja ke SNMPTN karena kita pendaftaran melalui SNMPTN. Di situ akan muncul 3 link: jadwal kegiatan, kuota sekolah, daftar PTN, dan Poltek. Jadwal kegiatan mungkin sudah di situ akan muncul tanggal kegiatan, kapan berakhirnya, di situ sudah jelas. Yang paling poin di sini, yang paling penting di sini adalah daftar PTN dan Poltek. Nah, ini anak-anakku, ini adalah jumlah perguruan tinggi yang bisa anak-anakku pilih. Ada 86 perguruan tinggi se-Indonesia yang bisa kalian pilih atau kalian daftar.
Ini macamnya banyak sekali, ada universitas, ada politeknik, ada institut, seperti itu ada ya. Di sini ada semua. Ini untuk daftar PTN, program sarjana dan program diploma yang ada di universitas, yaitu universitas ini terdiri dari ada universitas itu sendiri, kemudian ada institut, dan sebentar, sekolah tinggi masuk sini. Oh tidak, hanya universitas dan institut. Kemudian yang daftar politekniknya ini hanya program diploma 4, yang 3 itu masuk dalam SNMPN, seleksinya sendiri. Kalau yang politeknik ada sebanyak 40 politeknik yang semuanya adalah sarjana terapan, jadi nanti di 4 tuh. Coba sebagai contoh kita ambil satu ya, yang PTN, mungkin PTN dulu. Kita akan melihat PTN, mungkin yang selalu familiar dengan kalian mungkin UI. Nah ini, nah di UI ini ada berapa jurusan, ada prodi yang bisa kita pilih. Ternyata ada 64 prodi. Kalau pengen tahu persyaratan khususnya, silakan nanti anak-anakku masuk ke sini. Ini penerimaan. Nah di sini nanti ada mungkin persyaratan khusus atau penjelasan khusus terkait dengan UI. Nanti silakan masuk lihat di sini ya, lihat sendiri nanti. Yang ingin saya sampaikan di sini anak-anak, ada daya tampung sekarang, daya tampung tahun 2021 ini dilihat. Nah sebanyak ini. Ya, ada ini yang di UI ada 32 perguruan tinggi, daya tampungnya ini. Ternyata peminat tahun 2020 sekian. Nah, tidak ada kan yang jurusan yang tidak ada peminatnya? Hampir semua jurusan atau prodi memiliki peminat yang banyak. Sebagai contoh mungkin pendidikan dokter ya, daya tampungnya 36, peminatnya 1253. Wah ini banyak sekali. Coba kita lihat peminat 2020, mungkin ada yang peminatnya lebih kecil dari daya tampung. Coba kita lihat, ternyata tidak ada anak-anak. Berarti kesimpulannya apa? Semua prodi maupun jurusan banyak diminati oleh pendaftar. Jangan ada yang pernah menanyakan kepada saya, Bu, saya mau tahu jurusan atau prodi yang jarang peminatnya. Itu tidak ada anak-anak, semua jurusan itu banyak peminatnya ya. Perbandingannya hampir berapa ini? Oh hampir 10 kali lipat ya kalau dipikir. Ibaratnya daya tampung 2021 sekian, misalnya ini pendidikan dokter 36, peminatnya 1253. Kalau dikalikan berarti peminat tahun kemarin 10 kali lipat lebih kan. Nah belum lagi nanti peminat tahun 2021 mungkin bisa naik bisa berkurang, tapi yang jelas peminat di masing-masing jurusan itu tidak ada yang sedikit, hampir semuanya banyak sekali atau hampir 10 kali lipat dari daya tampung. Dan itu menjadi catatan sendiri bahwa untuk jalur SNMPTN memang sedikit anak-anak, memang kecil kuota daya tampung atau kuota yang disyaratkan untuk SNMPTN, yaitu hanya 20%. Ini yang untuk Saintek, berarti ini jurusan untuk anak-anak IPA. Kemudian yang soshum, nah misalnya kalau soshum biasanya kesini akuntansi. Nah daya tampungnya tahun sekarang di UI akuntansi 40, peminatnya tahun kemarin 959. Hitung sendiri berapa kali lipatnya ya, tidak ada yang sepi. Ini apa? 74. Ini sastra. Oh ini juga termasuk banyak, 74 yang diterima hanya 15. Jadi tidak ada peminat yang sedikit, hampir semuanya banyak sekali. Tuh. Ini yang untuk soshum. Nah kemudian coba kita lihat yang politeknik. Nah ini politeknik, daftar politeknik negeri ada tadi sebanyak 40. Nah coba kita lihat salah satunya, karena kita di Semarang, coba kita ambil Politeknik Negeri Semarang. Semarang ini.
coba dilihat, ini daya tampung tahun 2021 sekian, sedikit sekali kan. Peminat tahun 2020 nol. Kenapa nol? Pada saat tahun 2020 Politeknik tidak tergabung dalam SNMPTN, tapi berdiri sendiri dengan istilah SNMPN. Jangan berpikir di sini nol, tidak ada yang mendaftar tahun 2020, enggak. Tetap pada saat dulu di SNMPN, di webnya SNMPN itu juga akan tertulis peminat tahun 2020. Tapi karena Politeknik baru pertama kali masuk dalam SNMPTN, jadi peminatnya dianggap belum ada. Ini untuk tahun 2020 kan nggak ada. Tapi sekali lagi jangan berpikir nol ini kemarin nggak daftar, bukan. Tapi nol di sini maksudnya ini pertama kalinya Politeknik tergabung dalam SNMPTN. Pada saat tahun 2020 belum tergabung dalam SNMPTN, berdiri sendiri gitu ya. Jangan berpikir tidak ada pendaftar ya, itu terkait dengan Politeknik. Ini jurusan untuk Saintek. Kemudian yang Soshum. Nah, anak-anak IPS kalau ingin mengambil di Politeknik jadi hanya terbatas, hanya ini jurusannya. Coba kita ambil salah satu, misalnya perbankan syariah. Nah, nanti di sebelah kanan akan muncul informasi umum tentang jurusan perbankan syariah. Kodenya ini, jenjangnya D4, Soshum daya tampungnya 12. Tahun ini 12. Syarat SMTA yaitu SMA jurusan IPA, IPS, agama, MA, IPA, MA IPS maupun MA agama. Jadi boleh mendaftar. SMK jurusan semua boleh mendaftar. Nah, di sini akan muncul syarat-syaratnya. Kemudian sebaran datanya. Oh, ini jelas belum ya, dia Politeknik belum tergabung. Jadi ini untuk Politeknik. Coba kita masuk ke yang daftar PTN. Misalnya kita ambil yang UI dulu ya, udah UI dulu. Nah, ini misalnya saya pengen yang Soshum aja. Misalnya ilmu hukum. Nah, ilmu hukum sekian kodenya, namanya ini, jenjangnya ini, jenisnya Soshum, daya tampungnya 60. Jenis portofolionya tidak ada. SMA yang boleh mendaftar IPA, IPS, MA IPA maupun MA IPS. Sebarannya kita lihat. Jumlah peminatnya tahun 2016 sampai 2020 sekian. Bisa dilihat anak-anakku semua. Kemudian yang keterima daya tampungnya 100, 75, 126 dan 60. Yang diterima hanya sekian persen. Ya kan? Sekian persen. Berarti intinya apa? Tidak ada 20%. 2020 hanya 4,85%. Daya tampungnya aja sekian. Berarti diisi hampir segitu, 4,85%. Gitu ya. Untuk pemahaman tentang perguruan tinggi. Coba satu lagi contoh. Oh ya anak-anak, mungkin pernah mendengar Universitas Tidar Magelang ya. Mungkin asing atau mungkin baru pernah mendengar. Coba kita masuk ke daftar PTN dulu. Ganti PTN dulu, kita lihat Universitas Tidar Magelang. Nah, bukan maksud saya promosi, tapi dengan melihat data-data kemarin, mungkin anak-anakku bisa memiliki referensi ke Tidar Magelang ya. Tidar Magelang itu termasuk universitas negeri yang bersamaan dengan UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan UPN Veteran Jawa Timur. Yang terkenal kalau di Jogja UPN itu loh. Itu bareng negerinya. Dulunya swasta, tapi sekarang sudah menjadi negeri. Mungkin 5 tahun yang kemarin, 5 tahun lalu lah, tapi sekarang sudah menjadi negeri. Dan itu mungkin bisa anak-anak pilih sebagai alternatif. Coba kita masuk ke Tidar. Nah, ini Universitas Tidar Magelang. Ini jurusan-jurusan prodinya yang bisa dipilih. Daya tampung 2021 sekian, peminat tahun 2020 sekian. Ya, ini untuk portofolio seni dan olahraga. Kita lihat yang IPS, Soshum. Nah, ini ada ekonomi pembangunan, administrasi negara dan lain sebagainya. Itu anak-anak tentang terkait dengan pemahaman perguruan tinggi. Nanti silakan sebelum anak-anakku mendaftar,
silakan anak-anakku semua browsing dulu di sini, dilihat universitasnya seperti apa, daya tampungnya berapa, yang boleh mendaftar itu apa saja, jurusan apa saja. Nah, walaupun ini hanya pesan ya, panitia LTMPT pun mengatakan bahwa anak IPA boleh linjur atau mengambil jurusan anak IPS tidak boleh. Itu disampaikan oleh panitia LTMPT. Tapi untuk seleksinya dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi. Walaupun panitia LTMPT mengatakan anak-anak IPA boleh linjur, anak IPS tidak boleh. Tapi penyeleksiannya dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi. Pada saat perguruan tinggi menyeleksi, mereka lebih mengutamakan yang linear. Sebagai contoh, misalnya anak IPA ingin mengambil akuntansi, boleh, itu boleh mendaftar, boleh. Tapi pada saat diseleksi, banyak yang diterima itu adalah kebanyakan dari anak IPS. IPA ada, tapi sedikit. Nah, IPA ada kuotanya, tapi IPS paling banyak. Ibaratnya, kesimpulannya, perguruan tinggi menyarankan untuk mengambil prodi atau jurusan melalui SNMPTN diusahakan yang linear. Anak IPA ya ambillah jurusan Saintek, anak IPS ambillah jurusan Soshum. Itu terkait dengan pemahaman perguruan tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke pendaftaran SNMPTN, yaitu tetap masih di webnya LTMPT. Kita masuk ke portal LTMPT. Nah, sekarang kita mulai mendaftar. Setelah diklik akan muncul seperti ini ya. Setelah kita klik tadi ini portal LTMPT, akan muncul ini LTMPT. Selamat datang di portal LTMPT. Anak-anakku semua sudah punya akun. Sekarang kita akan masuk emailnya yang kemarin dipakai untuk verval sama ya akun LTMPT itu. Ini saya pinjam dari salah satu teman kalian. Terima kasih sudah bersedia saya pinjam akunnya. Nah, kita masuk dengan menggunakan akun, email, dan password. Oke. Selamat datang di portal LTMPT. Akan ada 4 link. Yang pertama verval kemarin sudah kalian gunakan untuk memverval nilai dan akun. Kemudian SNMPTN yang akan nanti kita pilih, kemudian KIPK dan UTBK SBMPTN. Jadi satu akun ini berlaku untuk 3 ini, SNMPTN, KIPK, UTBK, SBMPTN. Ada juga perguruan tinggi yang menghendaki UM-nya itu juga menggunakan akun ini, juga ada. Ada juga yang tidak, tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk KIPK ini, silakan nanti bagi kalian yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia keluarga harapan dan sebagainya untuk mengurus mendapatkan KIPK. Berkaitan dengan pendaftaran, silakan anak-anakku semua mendaftar ke Dinsos. Bagaimana prosedurnya? Kalian tanyakan ke Dinsos. Setelah nanti kalian mempunyai kartu maksudnya gini, anak-anakku yang sudah mempunyai kartu nanti silahkan login ke sini. Saat ini bukan masa pengisian nomor pendaftaran KIPK ya. Nanti masuk ke sini webnya KIPK Kuliah Kemendikbud Go.id seperti ini. Nanti bentar. Ini. Ya, nanti masuk yang sudah memiliki KIPK, silakan nanti masuk ke sini, silakan daftar dulu, nanti muncul seperti ini. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan tentang ini. Ini gambaran umumnya saja ya. Oke, langsung ke sini. Kemudian untuk UTBK, link ini dipakai untuk besok sewaktu kalian ingin mendaftar UTBK jika SNMPTN
belum beruntung. Oke, sekarang kita masuk ke linknya SNMPTN, pendaftaran SNMPTN. Oke, setelah diklik ternyata muncul kayak gini. Ini saya pinjam dari Mas Hilmi Raka Hanif. Ya, datanya kayak gini. Nah, di sebelah kiri akan muncul link atau tab-tab. Ada profil, ada pilihan, ada portofolio, ada prestasi, ada finalisasi. Untuk yang tombol finalisasi, jangan main-main dengan tombol ini. Karena apa? Tombol finalisasi merupakan akhir dari pendaftaran kalian. Setelah anak-anakku semua mengeklik tombol finalisasi, data tidak akan bisa dirubah kembali. Jadi, pastikan kalau kalian mengeklik finalisasi, berarti itu sudah keputusan yang final atau keputusan yang terbaik buat kalian. Mungkin dengan berdoa dulu, minta doa restu pada orang tua. Mungkin kalau yang beragama Islam membaca Al-Fatihah atau membaca surat yang lain. Setelah itu baru klik finalisasi. Ya, gitu ya untuk finalisasi. Jadi finalisasi itu jangan diklik dulu kalau kita belum yakin atau masih ingin merubah. Oke, ini tampilannya dari akunnya Mas Hilmi Raka. Sekarang kita masuk ke profil. Ini profilnya. Selamat datang Mas Hilmi Raka Hanif. NISN-nya dilihat sudah betul, NPSN-nya sudah betul, asal sekolah sudah benar. Biodata dilihat, tanggal lahir, jenis kelamin, nik, alamat, dan sebagainya. Ini akunnya, ini emailnya. Oke, untuk kartu Indonesia Pintar, karena Mas Hanif tidak punya, sementara masih dalam strip. Dan tadi prosesnya sudah kami sampaikan, harus melalui ke Dinsos. Yang perlu diisi di sini anak-anak, kelengkapan data orang tua, penghasilan orang tua per bulan. Nah, ini ada list-list yang harus dipilih. Misalnya saya anggap Mas Hanif penghasilan bapak dan ibu sekian. Ini misal ya. Gabungan penghasilan ibu dan ayah. Kemudian jumlah tanggungan orang tua. Kita baca petunjuknya. Jumlah anggota keluarga yang masih dibiayai oleh orang tua. Berarti perlu dihitung jumlah anggota keluarga yang masih dibiayai oleh orang tua. Saya anggap 2. Ini sudah ya, kemudian saya anggap 2. Kalau sudah semua, sudah sesuai, kita pilih simpan atau tanda centang ini. Nah, berhasil menyimpan kelengkapan data, berarti data ini sudah lengkap. Setelah memilih profil, nah karena sudah lengkap, kita akan memilih pilihan perguruan tinggi. Ini caranya. Ini PTN atau Politeknik Negeri. Nah, ini banyak sekali. Kemudian di sebelah kanan akan muncul prodi yang bisa anak-anakku pilih. Sebagai contoh, misalnya Mas Hilmi ingin mendaftar di mana ya? Universitas Airlangga. Misal di Universitas Airlangga. Daya tampungnya di sebelah kanan akan muncul prodi atau jurusan. Nih, banyak sekali. Nah, kemudian daya tampungnya juga muncul di sini ya. Sebagai contoh, mungkin Mas Hilmi ingin mengambil jurusan saya ingin cari yang seni. Desain komunikasi visual. Ada. Oke. Mungkin salah satu ya, saya pilih yang informatika juga nggak ada di sini. Oke, misalnya saja akuntansi ya, saya pilih akuntansi pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, Mas Hanif tidak ingin mengambil di UNER, dia ingin mengambil universitas lain. Berarti kita kembali ke sini. Kita kembali ke perguruan tinggi, misalnya Undip. harus di Jawa Tengah ya, kalau karena 2 ya. Nah, Undip misalnya ingin mengambil jurusan informatika, klik. Berarti kita pilih pilihan kedua yang sini. Nah,
Oke, coba kita lihat dulu. Tadi di pilihan pertama UNER, kemudian pilihan kedua Undip Informatika. Kita lihat di klik ini pilihan Anda. Pilihan Anda, pilihan pertama akuntansi UNER, pilihan kedua informatika Undip. Kalau pengen menghapus, ini hapus pilihan kedua, hilang. Nah, kita kembali lagi, pilihan kedua ingin diisi, misalnya tak ganti, wong nggak kurang sesuai, kita ganti misalnya Universitas Negeri Semarang. Oke, ini. Nah, pengen mengambil jurusan ini, seni drama, tari dan musik, berarti kita letakkan pilihan kedua, klik. Nah, udah, berarti diganti. Pilihan pertama tadi UNER, akuntansi, pilihan kedua seni musik dan tari di UNES. Kita lihat, klik. Nah, sudah sesuai, akuntansi, UNER, dan pilihan kedua seni drama, tari, musik atau pendidikan seni musik Universitas Negeri Semarang. Oke, itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kemudian diklik simpan semua pilihan. Klik. Oke, akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin akan menyimpan pilihan Anda? Anda harus mengunggah portofolio untuk prodi yang memiliki syarat portofolio. Kita klik simpan. Berhasil menyimpan pilihan, silakan mengisi portofolio atau prestasi. Berarti kita masuk ke tab yang ketiga, yaitu portofolio. Nah, ini anak-anak, bagi jurusan seni dan olahraga, tolong nanti dipersiapkan portofolionya, apa saja yang harus diunggah, apa saja yang harus dipersiapkan, karya-karyanya juga harus kalian siapkan mulai sekarang. Ini, karena mengambil jurusan seni musik ya, mungkin video menyanyi, ada video alat musik, ada video melodi, kemudian ada PPT. PPT ini berkaitan dengan kayak surat pernyataan juga nanti masuknya di sini. Jadi tolong nanti anak-anakku semua melihat di LTMPT petunjuk untuk portofolio, gitu ya. Ini karena saya tidak punya portofolio, saya anggap tidak saya isi dulu. Nah, ini portofolionya masih dalam keadaan kosong. Kalau misalnya anak-anakku semua sudah mengisi, nanti tinggal diklik centang simpan ini, berarti portofolio kalian sudah tersimpan. Nah, itu untuk portofolio. Sekarang kita masuk ke tab yang keempat, prestasi. Nah, untuk prestasi, unggah prestasi, maksimal 3 data prestasi. Jadi hanya maksimal 3, prestasi pertama, kedua, ketiga. Pilihlah, kalau misalnya anak-anakku semua punya banyak prestasi, dipilih dulu mana yang paling tinggi kejuaraannya. Mungkin juara 1 tingkat nasional, itu dulu yang dimasukkan. Habis itu nanti pilih prestasi kedua, mungkin di bawahnya yang prestasi pertama. Jadi urutannya dari tinggi menuju ke bawah, kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh. Pada saat anak-anakku semua mengunggah prestasi, ada ketentuannya, maksimal 100 MB. Yang di-scan itu maksimal 100 MB. Tipenya bisa PDF, PNG maupun JPEG. Nah, cara pengisiannya kita lihat bidang prestasi. Bentar, kita lihat dulu sertifikatnya Mas Hilmi kemarin, kayaknya seni tari apa seni drama ya, saya lupa, sebentar. Nah, ini juara 2 peserta lomba gerak dan lagu tingkat SMA dalam rangka Hari Pangan Sedunia tingkat provinsi. Berarti tingkat provinsi, kejuaraannya seni gerak dan lagu, berarti masuk dalam seni tari ya. Kayak gitu. Ini ukuran filenya sudah 179,5, berarti kurang dari 1 MB. Nah, kita masukkan, pilih seni tari, kemudian tingkatnya adalah provinsi. Kemudian pilih file yang akan diupload, scanan dari sertifikat. Nah, kemudian ini. Nanti kalau ukurannya yang kalian scan di atas 100 MB, silahkan nanti dikompres ya anak-anak. Kompresnya itu banyak cara, bisa menggunakan aplikasi boleh,
aplikasi offline, tapi biasanya lebih mudah pakai aplikasi online. Bu pakai apa? Terserah, pakai Small PDF boleh, pakai apa? Pokoknya berkaitan dengan aplikasi online itu banyak sekali, silahkan dipilih sendiri nanti, tidak usah saya sampaikan. Saya rasa anak-anakku sudah paham bagaimana mengompres ukuran JPG menjadi ukuran yang kita inginkan. Oke, ini sudah sesuai seni tari. Ini filenya, tingkatnya provinsi, kita centang. Kebetulan ini sudah saya unggah, seandainya belum diunggah itu kayak yang di bawah gini. Nah, jadi sebelum diunggah akan tidak bisa diklik, linknya itu menjadi apa ya, tidak aktif. Nah, kalau sudah sesuai kita klik simpan. Berhasil mengunggah seluruh data prestasi. Coba kita cek dulu piagamnya sudah sesuai apa belum. Oh, ternyata sudah sesuai, sudah benar. Oke, cukup. Nah, ini untuk yang prestasi, berarti sudah selesai. Profil, pilihan perguruan tinggi, kita cek pilihan perguruan tinggi. Nah, dicek. Nah, ini pilihannya sudah sesuai. Kemudian portofolionya, maaf saya tidak mengunggah portofolio karena saya tidak memiliki, tapi nanti kalau anak-anakku mengambil seni dan olahraga, wajib hukumnya untuk kalian mengunggah portofolio. Dan yang keempat yaitu prestasi, ini juga sudah sesuai, berarti pendaftaran sudah hampir selesai. Yang terakhir finalisasi, saya tidak berani untuk mengklik finalisasi. Kenapa? Saya takut, ini kan sebagai contoh, mungkin Mas Hanif masih ada pertimbangan-pertimbangan lain atau ingin mengganti, itu adalah hak dari Mas Hanif. Jadi saya tidak akan mengeklik finalisasi. Pada dasarnya finalisasi itu berisi 1. Surat pernyataan kebenaran data yang anak-anakku isi semua. Kemudian pernyataan kesanggupan mengikuti atau menjalani SNMPTN. Jadi pada saat nanti diklik finalisasi, di situ akan muncul checklist atau daftar yang harus kalian centang, berisi pernyataan kebenaran data, kesanggupan mengikuti perkuliahan, kemudian sepertinya hanya itu, kesanggupan dan kebenaran data itu. Nah, nanti kalau sudah difinalisasi, anak-anakku semua akan mendapatkan kartu pendaftar SNMPTN. Ini sebagai contoh. Nah, kayak gini kartunya. Kartu tanda peserta SNMPTN 2021. Nanti berisi nomor pendaftaran, nama, kemudian apa namanya, identitas, ini agak buram, provinsi dan sebagainya, ada foto kalian. Kemudian pilihan PTN dan program studi. Ini pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa, pernyataan, dan harus kalian tanda tangani. Boleh disimpan dulu dalam bentuk subfile atau nanti kalian cetak, di-download, dicetak, kemudian disimpan baik-baik. Karena kalau seandainya nanti anak-anakku diterima di perguruan tinggi, itu wajib ditunjukkan beserta rapot yang asli dan surat keterangan lulus atau surat keterangan setelah mengikuti ujian sekolah. Jadi kartu kalian dinyatakan sebagai pendaftar SNMPTN 2021 jika sudah selesai dan memiliki bukti kartu pendaftaran SNMPTN 2021. Oke, sebagai bukti supaya data sekolah, nanti tolong setelah anak-anakku semua finalisasi, kalian punya kartu itu, silahkan dikirim ke Google Classroom ke Bapak Ibu Guru BK, gitu aja, tidak apa-apa. Ya, hanya sebagai data untuk sekolah, kayak gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendaftaran SNMPTN 2021. Semoga bermanfaat. Oke, kalau sudah selesai semua, jangan lupa anak-anakku untuk melogout atau keluar dari sistem. Itu kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.